informasi seputar inovasi, regulasi isu terkini, setara dan inklusi. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, berkah dalam Tuhan memberkati kita semua. Sahabat inspirasi yang terkasih, pada kesempatan ini kami berdua, saya Rogatianus Slamet Widiantono, penyuluh agama Katolik, pada kesempatan ini ingin berbincang-bincang bersama saudara kami, yaitu Pak. Saya Suyanto, penyuluh agama Kristen Kemenak Kabupaten Bantul. Pada kesempatan ini kami berdua akan mengulas dan mendalami tema Paskah tahun 2025. Pak Yanto, pada kesempatan ini kita masih dalam masa-masa bulan Syawal, maka mari kita bersama berdua kita ucapkan kepada saudara-saudari kita yang beragama Islam. Kita bersama-sama akan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Pak Yanto, Pak Selamat. Pada kesempatan Paskah tahun ini, Paskah yang luar biasa mungkin. Karena setelah beberapa kita memasuki masa pandemi, kita sudah mulai aktif kembali di dalam gereja. Untuk tahun ini tema Paskahnya apa, Pak Yanto? Sesuai dari pemerintah, PGI dan KWI, untuk tema Paskah tahun ini mengambil tema dari Yohanes 20 ayat yang ke-26. Di sana diambil sebuah kalimat, damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Nah, kita bersama berdua, mari kita mengulas apa kira-kira yang bisa kita peroleh makna Paskah tahun ini dari damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Mungkin Pak Yanto punya pandangan pendapat yang bisa di-sharekan untuk kami. Tema ini ya, kita ngulik yang tema ini dulu ya Pak Selamat. Tema ini bukanlah sekedar rangkaian kata, ya. Rangkaian kata-kata, melainkan pesan ilahi yang menyapa hati dan menuntun langkah umat itu melalui karya Kristus untuk kesejahteraan umat manusia. Baik, untuk kesejahteraan umat manusia. Terutama karena pada kesempatan ini kita berfokus pada keluarga. Nah, mungkin keluarga yang semacam apa yang diharapkan agar buah dari rahmat Paskah yang akan kita rayakan itu bisa kita dalami bersama, bisa masuk dalam ranah keluarga kita masing-masing mungkin. Ya Pak Selamat. Sebelum kita masuk ke ranah tentang keluarga kita masing-masing, kita dalami dulu makna dari pesan Paskah saat ini. Ya, ada beberapa makna Pak Selamat. Ada beberapa makna. Yang pertama itu, makna yang pertama, bahwa dengan kita mengambil tema damai sejahtera Kristus di tengah keluarga, itu yang pertama maknanya Kristus hadir di tengah ketakutan. Kenapa itu di tengah ketakutan? Beranjak dari ayat yang kedua, Yohanes 20 ayat 25 itu, ketika waktu itu para murid itu dalam situasi tanda petik ketakutan karena Tuhannya, jenazah Tuhan Yesus waktu itu tidak ada di dalam kuburnya. Dan para murid belum tahu kalau sebetulnya Tuhan Yesus itu bangkit. Dan dalam situasi itu, ya, situasi peristiwa itu dalam ketakutan itu, ketika para murid itu berkumpul bersekutu di sebuah rumah. Di situ ada Thomas, di sana dikatakan ada Thomas. Di situ sebuah rumah, pintunya terkunci semua karena ketakutan, situasi ketakutan. Tetapi dalam situasi ketakutan itu, Tuhan Yesus itu hadir, menampakkan diri dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi membuktikan, ini loh saya bangkit dari antara mati. Pada waktu itu para murid lupa kenapa akan
perkataan firman Tuhan Yesus sendiri bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari kematian. Itu yang pertama, Pak Slamet. Berarti di dalam proses kebangkitan itu yang dilihat kasat matanya itu kuburnya kosong ya Pak? Ya, kubur kosong. Ya, betul Pak Slamet. Di dalam kebangkitan itu kan kubur kosong. Tetapi dalam kebangkitan Yesus itu kubur kosong dan kain kafannya itu masih ada dan masih seperti semula. Jadi kebangkitannya itu merasuk melewati kain-kain itu loh. Jadi nggak bangkit terus kain kafannya dibuka sendiri terus apa itu, tapi kain kafannya masih seperti keadaan semula. Jadi inilah bukti bahwa Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh waktu, oleh tempat, oleh apapun. Jadi kemahakuasaan Tuhan itu seperti itu Pak Slamet. Oke, terima kasih Pak Yanto. Tadi Pak Yanto menyampaikan ada selain keluarga ada lagi yang mungkin berkaitan dengan tema tadi. Yang kedua itu keluarga Kristiani sebagai Ecclesia Domestica. Artinya apa itu? Ya, Ecclesia Domestica itu artinya adalah keluarga itu adalah gereja kecil di rumah tangga kita masing-masing. Maksudnya apa? Sebagai keluarga Kristiani itu harus menghadirkan damai sejahtera di tengah keluarga itu. Nah, kalau di keluarga saya nggak akan ngomong yang lain. Keluarga saya berusaha setiap malam itu saya adakan mesbah keluarga. Jadi mesbah keluarga itu membaca Alkitab, renungannya jadi anak-anak, terus istri membaca Alkitab, terus saya yang mungkin menerjemahkan sedikit, menambah sedikit, lalu diakhiri dengan doa bersama. Nah, dengan harapan kita seperti itu, keluarga saya itu mendapat kedamaian, kesejahteraan, hubungan kita dengan Tuhan biar damai, enak. Itu Pak Slamet. Jadi keluarga yang dipenuhi damai Kristus itu akan menjadi tempat tumbuhnya nilai-nilai kasih. Ya, nilai-nilai kasih. Ya, nilai-nilai kasih. Jadi kita berawal dari keluarga dulu. Jadilah keluarga yang tadi penuh damai sejahtera, penuh kasih, penuh pengampunan, penuh perhatian bersama anggota keluarga, saling perhatikan, tidak ada pokoknya tidak ada sesuatu yang tanda petik disembunyikan dalam keluarga itu. Keterbukaan keluarga. Itu Pak Slamet. Terima kasih. Saya tertarik dengan mesbah keluarga tadi. Oh iya, mungkin bisa kita berikan contohnya bagaimana Pak Yanto memberikan sebuah sarana mesbah keluarga itu terwujud di dalam keluarga. Misalnya apakah dalam berkeluarga itu kita punya waktu tertentu, misalnya jam setelah makan malam, mari kita berkumpul doa bersama atau bagaimana? Ya, terima kasih. Pak ya, Yanto. Ini kalau ini cerita kesaksian pribadi ya, keluarga maksudnya. Itu mesbah keluarga yang saya alami itu setelah makan malam ataupun sebelum tidur. Sebelum tidur itu ngadakan mesbah keluarga, ya puji-pujian beberapa lagu pujian, ya seperti biasa, doa, terus membaca firman, terus ya karena saya dari dulu bekerja di sebuah yayasan, pakai renungan sebuah yayasan itu harinya apa, terus itu dibagi. Karena saya keluarga 4 ya, satu yang doa, satu yang baca Alkitab, satu yang renungan, saya yang menerjemahkan atau menjelaskan sedikit. Dan nanti diakhiri dengan doa baik, doa syafaat, doa apa yang kamu hadapi, nak. Yang pertama, Bapak, saya besok mau kuliahnya sudah skripsi bab 3, doa. Yang anak yang kedua apa? Kita doakan, saling mendoakan gitu Pak Slamet. Nah, ketika melihat tema tadi damai sejahtera di tengah keluarga, mungkin tadi bisa kita wujudkan lewat mesbah keluarga kita masing-masing ya Pak. Jadi ya, betul. Mungkin dari kita mengambil tema tadi damai sejahtera di tengah keluarga, wujudnya apa? Iya, damai
kita wujudkan dalam keluarga kita masing-masing lewat misbah keluarga, ya, doa bersama. Ya, itu saya rasakan Pak Slamet sungguh luar biasa faedahnya. Oh ya. Apa itu? Kita merasakan damai, merasakan ya pokoknya perlindungan Tuhan, merasakan ya nggak punya beban. Karena apa? Karena keluarga kita itu kita serahkan sama Tuhan. Ya. Terima kasih, ya. Pak. Lalu yang selanjutnya ya Pak Slamet kita. Yang ketiga kesaksian dan transformasi itu dimulai dari rumah ataupun keluarga. Kesaksian. Ya betul ya. Mungkin Bapak Slamet jelas berpendapat bahwa dari keluarga itulah kita mulai menyaksikan Injil Kristus. Dengan keluarga kita yang hubungannya harmonis, baik, terus anaknya patuh-patuh, itu kan menjadikan kesaksian. Ya. Jadi kesaksian. Jadi orang lain melihat, wah, keluarganya Pak Slamet itu anaknya patuh-patuh. Wah, keluarganya luar biasa terbuka, terus pokoknya sukacita. Itu kan menjadi sebuah kesaksian. Orang lain akan melihat itu. Dan itu makanya kesaksian dan transformasi dari gereja itu dimulai dari sebuah keluarga. Iya, ya. Terima kasih. Berarti di dalam proses kita merayakan Paskah nanti ada transformasi, perubahan ya. Iya, ada perubahan mungkin yang dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Wah, itu harus harus kalau nggak seperti itu nanti sia-sialah pengorbanan Paskahnya, kebangkitannya. Ya. Baik, terima kasih Pak Yanto yang sudah memberikan banyak hal di dalam kita mengolah tema damai sejahtera di tengah keluarga ini. Mungkin di dalam Paskah tahun ini ada yang mau disampaikan secara pribadi untuk sahabat inspirasi kita. Oh ya, ya Pak Slamet. Khusus untuk Pak Slamet. Kita semua. Sebelum saya menyampaikan itu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam keluarga kita ya. Ada supaya keluarga kita itu menjadi damai sejahtera dan menjadi tadi kesaksian, ya. Itu menghidupkan doa keluarga. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama doa keluarga atau misbah keluarga tadi. Lalu yang kedua membangun komunikasi yang terbuka, penuh kasih sayang. Kita orang tua mengasihi anak-anak dengan baik, anak-anak juga menghormati kita orang tua itu. Lalu yang selanjutnya penuh pengampunan dan memaafkan kalau ada kesalahan anak itu. Pak, saya mohon maaf ya, kita ampuni, penuh pengampunan. Lalu menjadi berkat di lingkungan kita masing-masing gitu. Nah, dalam kesempatan saat ini melalui Paskah ini ya biarlah lewat keluarga kita itu menjadi tanda petik kesaksian ataupun surat Kristus yang bisa dibaca oleh setiap orang yang di lingkungan kita. Terima kasih Pak Yanto. Baik sahabat inspirasi yang terkasih, demikianlah perbincangan kami berdua di dalam mengolah tema damai sejahtera di tengah keluarga dalam masa Paskah ini. Bagi saudara-saudariku yang beragama Katolik dan Kristen, mari bersama-sama kita ucapkan selamat merayakan Paskah. Semoga kebangkitan Kristus senantiasa menjadi kekuatan dan penuh berkat untuk kita semua. Amin. Amin.